Inilah rumah sosok Giorgino Antonio yang akhirnya mulai terungkap ke publik dan langsung menjadi sorotan hangat warganet di tengah polemik yang masih memanas antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Selama ini nama Giorgino Antonio terus menjadi perbincangan publik lantaran kedekatannya dengan Sarwenda. Namun menariknya, kehidupan pribadi Gio termasuk tempat tinggalnya justru jarang tersorot media. Kini perlahan fakta mengenai kediaman Giorgino mulai terbuka. Rumah Gio disebut tengah menjalani renovasi besar-besaran dengan konsep modern dan mewah. Hal tersebut langsung membuat publik penasaran lantaran sebelumnya banyak netizen mempertanyakan latar belakang kehidupan Gio yang dinilai misterius. Urusan nih. Aku kasih kalian aja cepet. Thank you Nisa. Thank you. Makanya lagi pengerjaan. Lagi banyak pengerjaan. Oke, jadi buat mereka yang suka ngomongin aku, cuman ngomong. Nah, aku sudah begini. Ini masih udah terlalu, tapi ini kamar mandi juga lagi direnov habis-habisan tuh. Ya, lagi dimasuk-masukin semua. Ini walk-in closetnya juga bakal dirombak semuanya. Masa bathroomnya juga udah kosong. Jadi gue kayak di kamar kecil gitu sekarang. Gue di kamar anak-anak sih, sekarang itu di kamar anak-anak dulu. Begitu. Tapi nanti kalau rumah aku udah jadi full, rooftop aku udah jadi, live house-nya udah jadi, akan lebih sering live-nya di sini. Ya kan, Mamio? Nanti udah jadi semua akan lebih sering live-nya di sini kan? Apa saya? Kalau udah jadi semua live-nya akan lebih sering di sini kan? Siap, Bapak. Tuh, kamu denger kan? Siap, Bapak. Malam. Orang yang suka bohong hidupnya capek sendiri, nggak pernah tenang. Karena tiap hari itu dia pasti takut ketahuan, takut salah ngomong, takut ceritanya kebongkar. Makanya orang yang sering bohong, omongannya itu suka berubah-ubah. Hari ini beda, besok beda lagi tuh. Karena dia sibuk nutupin kebohongan sebelumnya. Beda sama orang jujur. Orang jujur itu nggak perlu mikir keras buat ngingetin omongannya sendiri. Karena dia nggak nyusun yang namanya cerita. Dan jujur itu kadang emang bikin malu, kadang bikin kita dimarahin orang, kadang bikin gak enak juga. Tapi setidaknya hidup lu tenang. Sekali nih lu kebiasa bohong, hidup lu itu habis buat nutupin kebohongan berikutnya. Menurut lu, orang pembohong itu bisa berubah apa enggak? Lu punya pengalaman ketemu sama orang kayak gini atau hidup sama pembohong? Tak hanya rumahnya yang menjadi perhatian, barang-barang mewah milik Gio juga ikut ramai dibahas. Salah satunya koleksi jam tangan mewah yang disebut memiliki harga fantastis hingga miliaran rupiah. Jam tangan mewah milik Giorgio Antonio. Yuk kita bahas. Lagi ramai banget nama Giorgio Antonio, lagi hot topic di dunia sosial guys. Apalagi kekasih Sarwenda sekarang ini lagi berseteru dengan kubu sebelah dan netizen banyak ngait-ngaitin beliau sama CEO, tapi CEO gadungan guys. Benar atau tidaknya Koko nggak ngerti, tapi yang lebih menarik perhatian Koko adalah dari jam tangan yang dia pakai guys. Dan itu harganya semua nggak main-main. Langsung kita masuk yang pertama ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat di jam tangan beliau yang warna putih itu adalah Rolex Daytona White Dial menggunakan bracelet stainless steel guys, dan harganya itu kisaran kurang lebih 400 jutaan. Kedua, kalian bisa lihat juga ini dari Rolex Daytona Cosmograph Brown Dial, dan ini harganya cukup fantastis, sekitar 900 juta rupiah guys. Nggak berhenti sampai situ, selain Rolex dia pun juga punya jam tangan Richard Mille. Kalau kalian lihat di tangan ini adalah RM67 yang versi tipis, dan harganya bikin kaget guys, 3,6 miliar bos. Selain RM juga punya Patek Philippe. Nah, kalau kalian lihat di tangannya ini, itu adalah Patek Philippe Aquanaut yang seri Rose Gold, dan harganya di kisaran 1,7 miliar rupiah. Masih dari Patek Philippe lagi guys, tapi ini versi Patek Philippe Nautilus, dan harganya juga nggak sembarangan guys, di angka 2 miliar rupiah bos. Dari beberapa koleksinya beliau, dari Rolex, Richard Mille sampai dengan Patek Philippe itu kalau di total aja sudah berapa miliar guys. Ini kayaknya beneran CEO deh. Nggak mungkin kalau gadungan bisa beli jam tangan sampai bermiliar-miliar seperti itu.
Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun bukan hanya soal gaya hidup mewah yang membuat nama Giorgino terus jadi sorotan. Yang paling ramai diperbincangkan justru adalah kemesraannya dengan Sarwenda dalam berbagai sesi live media sosial. Banyak netizen menilai keduanya terlalu terbuka, menunjukkan kedekatannya di depan publik. Bahkan beberapa momen tersebut dilakukan di hadapan kedua putri Ruben dan Sarwenda, yakni Thalia dan Tania. Situasi semakin menjadi perhatian karena momen kebersamaan itu disebut terjadi di rumah milik Ruben Onsu yang kini masih ditempati Sarwenda bersama anak-anaknya. Hal inilah yang disebut membuat Ruben geram. Ruben dikabarkan tidak ingin Giorgino lagi datang ke rumah tersebut ataupun menggunakan fasilitas yang selama ini ia siapkan untuk kedua putrinya, termasuk kendaraan yang diperuntukkan bagi Thalia dan Tania. Itu CEO kopi, yuk main CEO-annya udah, yang punya rumah udah tahu tuh, udah posting lagi malah. Terus yang punya rumah posting, CEO-nya langsung nge-delete postingannya. Yang pakai mobilnya yang punya rumah, pakai kulkas yang punya rumah, buka kulkas ketakutan, takut yang punya rumah nongol ya. Aduh CEO mau gaya-gayaan, mau terima endorse. Oh iya, endorse kan dibayar ya dari kopi ya. Bayar dong sama yang punya rumah. Kopi, bayar. Ya, jangan gratisan aja. Udah gratisan, ewi di sana gratisan. Pakai lagi buat endorse. Gak malu nih CEO ya, CEO BH. Habis itu yang si Jendes merasa CEO yang kegantengan, sok bangga, muka lu flat. Tau gak lu? Cici, muka lu flat, terlalu bangga sama CEO gadungan. Balikin, yang lupa balikin ininya yang lu udah pakai apanya, kenikmatan dari Genders. Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya, kita juga udah launching di sana, dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko tuh kurang lebih ada 2.000 toko lah. Ini toko di kota-kota itu ada berapa ratus. Dukungan kepada Ruben pun terus mengalir dari sahabat-sahabat artis. Salah satu yang ikut bersuara adalah Bunda Korla. Ia menyoroti soal rumah yang kini ditempati Sarwenda bersama anak-anak dan meminta Giorgino untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Polemik ini pun terus menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Di tengah derasnya komentar publik, banyak netizen berharap semua pihak bisa menemukan jalan damai demi kebahagiaan anak-anak yang ikut terdampak dalam persoalan ini. Gak malu ya ngaku-ngaku rumah sendiri, kecapean, banyak macet, macet di mana? Macet di lapangan Banteng, tempat kucing-kucing berdiri, laki-laki jual diri. Gak malu ngaku-ngaku rumah sendiri, padahal itu rumah Ruben Onsu. Malu dong kalau mau pansos, mau eksis dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara seperti itu, ya. Kalau nggak punya rumah, ya udah main drama aja terus, drama-drama CEO ngaku-ngaku, tapi nggak ada buktinya. Kalau punya bukti, beliin dong rumah, ya, beliin dong rumah buat mantannya Ruben, ya. Nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah merasa-merasa, ya. Punya harga diri dong. Kalau itu rumah bukan rumah Anda, tapi rumah Ruben Onsu. Itu rumah Ruben untuk anak-anaknya, ya. Anda nggak punya hak, ya, nggak punya hak. Anda nggak punya bagian di situ. Anda orang luar, ya, yang belum jadi apa-apa. Itu rumah anak Ruben. Rumah anak Ruben, bukan rumah Anda. Sadar diri, ya. Jangan karena tampang Anda nanti orang berpikir bahwa Anda itu kucing. Tahu kan kucing? Tahu kucing apa? Laki-laki yang biasa nongkrong di lapangan Banteng alias jual diri. Rasa malunya di mana? Nggak punya rasa malu ya? Cuih.